Manhaj salaf mengajar kita cerdas. Ada dalil, jalan. Tidak ada dalil, tanya dulu sama ustadznya. Ada atau tidak ustadz? Kalau ustadznya mengatakan tidak ada, mohon maaf ustadz. Tiang cinta kepada antum, tetapi tiang lebih cinta kepada agama ini. Ya. Tiang tidak mau menjalankan agama tanpa dalil. Katakan saja seperti itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Saya sangat mencintai guru saya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Saya sangat cinta kepada guru saya, walakinnal haqqu ahabbu ilayya, tetapi kebenaran lebih saya cintai, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi cerdas jemaah sekalian. Au ahadun minal ulama, atau paling tidak ulama yang berucap seperti itu. Ya. Ada tidak ulama yang berucap seperti itu. Fa in asabta fihi atharan anhum fatamassak bihi. Kalau ada dalilnya pegang teguh. Jangan sampai dilepas. Wala tujawizhu li syai'in, kemudian jangan antum lewati. Kalau ada dalil, antum ikuti dalil tersebut, apa yang disebut oleh dalil itu sudah antum pegang, jangan antum lebih-lebihkan. Contohnya mana? Contohnya talqin setelah kematian. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, Innal abda idza wudi'a fil qabri innahu la yasma'u khafqa ni'alihim idzan sarafu. Orang yang mati, kata Nabi SAW, orang yang mati kalau sudah dimasukkan ke dalam kubur, kemudian kuburnya ditutup dan orang-orang yang menghantarkannya itu pulang, maka orang yang mati itu mendengar suara sandal orang yang pulang itu. Itu bunyi dalilnya. Maka kita pegang teguh dalil ini, bahwasanya orang yang mati itu mendengar suara sandal orang yang pulang yang menghantarkannya tadi. Wala tujawizhu li syai'in, jangan dilebihkan. Sebagian orang mengatakan kalau suara sandal didengar apalagi suara talqin, ini sudah melebihkan ini. Cukupkan sampai dalil itu saja. Mereka katakan kalau seandainya suara sandal saja didengar, apalagi suara talqin, apalagi suara bacaan Yasin, akan lebih didengar lagi. Subhanallah. Wala tujawizhu li syai'in, jangan lebihkan. Kita katakan jenazah hanya mendengar suara sandal, suara talqin tidak terdengar. Mana dalilnya jemaah sekalian? Dalilnya firman Allah dalam surah Fatir, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, engkau tidak akan bisa memperdengarkan orang yang ada di dalam kubur. Hukum asalnya kita tidak bisa memperdengarkan orang di dalam kubur kecuali suara sandal. Kenapa? Karena ada dalil yang menyebutkannya. Wala tujawizhu li syai'in, jangan dilebihkan lagi. Ya, jangan dilebihkan lagi. Suara talqin lah, suara Al-Qur'an lah, jangan dilebihkan lagi. Baik. Wala takhtar alaihi syai'an fatasqutu finnar. Ketika datang dalil, ya, dan dalil itu mengatakan ini kerjakan, ini tinggalkan, maka jangan cari pilihan lain. Ketika dalil mengatakan ini kerjakan, kemudian antum cari pilihan lain. Ketika dalil mengatakan ini tinggalkan, antum cari pilihan lain, fatasqutu finnar, itu akan membuat engkau celaka sehingga engkau jatuh dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, "Wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dekna pantas jemaah sekalian, bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, apabila Allah dan Rasulnya sudah mengeluarkan keputusan, Allah sebutkan keputusan di dalam Al-Quran, Nabi sebutkan keputusan di dalam hadis, tidak pantas bagi kita untuk mencari pilihan lain, gak pantas. Ya. Allah sudah tegas mengatakan ini tidak boleh, kemudian kita katakan, lah tapi ustadz kita mengatakan boleh. Jangan cari pilihan lain jemaah sekalian. Tunduk pada pilihan Allah, tunduk pada pilihan Rasul alaihissalatu wassalam. Dan dalam masalah ini, ya kita harus ikut para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Kita contoh mereka. Manusia yang paling tunduk kepada pilihan Allah dan pilihan Nabi alaihissalatu wassalam adalah para sahabat. Ya. Dan ini banyak sekali contoh-contohnya dari para sahabat ini. Mereka kalau sudah datang keputusan Allah, keputusan Rasul, maka mereka ucapkan hanya satu, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi di dalam kitab beliau Syarhul Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan yang membedakan para sahabat dengan kita di zaman ini adalah apa? Kalau para sahabat
Ketika datang perintah sami'na wa ata'na mereka kerjakan, kalau datang larangan sami'na wa ata'na mereka tinggalkan. Kalau kita di zaman ini, kata beliau, kalau datang perintah nanya dulu apa upahnya kalau dikerjakan. Ya.